Kan? Itu pun salah. Apa ya? Pak Prabowo, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon tenang dulu hadirin, mohon tenang. Hari ini terbius oleh gemoy-gemoy dan joget-joget yang seolah-olah ini sesuatu yang lucu, unik dan sebagainya. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Menjadi orang yang harus berpura-pura itu tidak sederhana dan tidak gampang. Karena watak yang ditutup-tutupi pada akhirnya muncul aslinya. Watak itu adalah bawaan lahir, human nature. Ini bawaan orok, nggak bisa ditutupi dan nggak bisa juga berpura-pura sebenarnya. Kalaupun dia tampil di depan publik, ya sebenarnya itu adalah kepura-puraan itu. Oleh karena itu, mengapa selama ini Prabowo paling takut dengan doorstop yang dilakukan oleh wartawan? Dia itu selalu melipir karena memang pertanyaan dari para wartawan itu yang paling ditakuti, sehingga emosinya terpancing, sehingga dia tantrum di depan publik. Itu yang paling ditakuti. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat terpancing emosinya saat debat Capres berlangsung. Prabowo Subianto merasa tersinggung dengan data yang dilontarkan oleh Anies Baswedan soal kepemilikan lahan miliknya. Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang mencapai ratusan ribu hektar, yang berbanding terbalik dengan kesejahteraan prajurit TNI yang diungkapkan oleh Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan bahwa prajurit TNI banyak yang belum memiliki rumah di era kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai menteri, sementara Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan memiliki lahan sebesar 340.000 hektar. Sebelumnya Anies menjelaskan bahwa Prabowo telah memiliki lahan sebesar 320.000 hektar, namun diklarifikasi menjadi 340.000 hektar. Tak terima dengan data yang diucapkan oleh Anies, Prabowo menyangkal bahwa data tersebut salah. Namun Prabowo saat itu belum memiliki kesempatan untuk berbicara, sehingga harus memotong pembicaraan Anies. Sayangnya apa yang dilakukan Prabowo tersebut dianggap melanggar tata tertib debat, sehingga harus dihentikan oleh moderator. Penonton yang berada dalam acara debat tersebut turut berkemuruh dengan celaan yang dilakukan Prabowo. Setelah ditegur moderator, Prabowo terlihat berkacak pinggang karena tidak diberi kesempatan untuk menyela pernyataan Anies. Prabowo dianggap telah melanggar tata tertib debat dan justru terkesan menantang himbauan dari moderator setelah mendapatkan teguran dari kedua moderator debat. Kembali berlangsung dengan kondusif. Potongan video tersebut diunggah oleh akun X bernama PTI West dan menjadi perbincangan di media sosial. X publik banyak yang menilai Prabowo tidak memiliki etika dan sopan santun, emosian, tak profesional, dan bahkan terkesan menyepelekan mimbar debat. Hal tersebut sebenarnya memang tak perlu dibuat heran. Latar belakang Prabowo yang kental dengan dunia militer, walaupun akhirnya dipecat, serta kehidupannya yang kaku juga penuh kemewahan, membuat dirinya memiliki tipikal sombong dan arogan dalam dunianya. Prabowo tentu saja tak mengenal arti kata debat, hanya tinggal tunjuk, tinggal beri perintah, beri komando, suruh sana sini, maka selesailah semua urusan, tanpa butuh lagi direcoki oleh segala macam urusan apapun. Maka tak heran bila dalam berargumen Prabowo terlihat sangat lemah, juga tak heran bila wawasan yang dimiliki Prabowo amat terbatas, karena memang semua hal tersebut amat jarang ditemui Prabowo dalam kehidupan sehari-hari. Jika tak boleh dibilang bahwa hal tersebut tak pernah ada dalam kamus hidup Prabowo, yang Prabowo miliki hanyalah diri sendiri. Segalanya adalah dia, semuanya adalah dirinya. Maka tak heran bila kemudian dalam setiap pergerakan politik yang dilakukan oleh Prabowo yang mencuat hanya tentang imajinasi Indonesia krisis. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat terpancing emosinya saat debat Capres berlangsung. Prabowo Subianto merasa tersinggung dengan data yang dilontarkan oleh Anies Baswedan soal kepemilikan lahan miliknya. Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang mencapai ratusan ribu hektar,
yang berbanding terbalik dengan kesejahteraan prajurit TNI yang diungkapkan oleh Prabowo mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga menyatakan bahwa prajurit TNI banyak yang belum memiliki rumah di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Sebagai menteri, sementara Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan memiliki lahan sebesar 340.000 hektar. Sebelumnya, Anies menjelaskan bahwa Prabowo telah memiliki lahan sebesar 320.000 hektar, namun diklarifikasi menjadi 340.000 hektar. Tak terima dengan data yang diucapkan oleh Anies, Prabowo menyangkal bahwa data tersebut salah. Namun Prabowo saat itu belum memiliki kesempatan untuk berbicara, sehingga harus memotong pembicaraan Anies. Sayangnya apa yang dilakukan Prabowo tersebut dianggap melanggar tata tertib debat, sehingga harus dihentikan oleh moderator penonton yang berada dalam acara debat tersebut, turut berkemuruh dengan celaan yang dilakukan Prabowo. Setelah ditegur moderator, Prabowo terlihat berkacak pinggang karena tidak diberi kesempatan untuk menyela pernyataan Anies. Prabowo dianggap telah melanggar tata tertib debat dan justru terkesan menantang himbauan dari moderator setelah mendapatkan teguran dari kedua moderator debat. Kembali berlangsung dengan kondusif. Potongan video tersebut diunggah oleh akun X bernama PTI West dan menjadi perbincangan di media sosial. X publik banyak yang menilai Prabowo tidak memiliki etika dan sopan santun, emosian, tak profesional, dan bahkan terkesan menyepelekan mimbar debat. Hal tersebut sebenarnya memang tak perlu dibuat heran, latar belakang Prabowo yang kental dengan dunia militer. Walaupun akhirnya dipecat serta kehidupannya yang kaku, juga penuh kemewahan, membuat dirinya memiliki tipikal sombong dan arogan dalam dunianya. Prabowo tentu saja tak mengenal arti kata debat, hanya tinggal tunjuk, tinggal beri perintah, beri komando, suruh sana sini, maka selesailah semua urusan, tanpa butuh lagi direcoki oleh segala macam urusan apapun. Maka tak heran bila dalam berargumen Prabowo terlihat sangat lemah. Juga tak heran bila wawasan yang dimiliki Prabowo amat terbatas, karena memang semua hal tersebut amat jarang ditemui Prabowo dalam kehidupan sehari-hari. Jika tak boleh dibilang bahwa hal tersebut tak pernah ada dalam kamus hidup Prabowo, yang Prabowo miliki hanyalah diri sendiri. Segalanya adalah dia, semuanya adalah dirinya. Maka tak heran bila kemudian dalam setiap pergerakan politik yang dilakukan oleh Prabowo yang mencuat hanya tentang imajinasi Indonesia krisis. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat terpancing emosinya saat debat Capres berlangsung. Prabowo Subianto merasa tersinggung dengan data yang dilontarkan oleh Anies Baswedan soal kepemilikan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.